Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Luz. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih membawakan berita updatean mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Teman-teman, di sini sudah berakhir ya, sudah selesai kasus kematian Teng Monida ini oleh tim penyidik kepolisian. Nah, di sini selesainya itu setelah tim penyidik kemarin di tanggal 26 April menyimpulkan bahwa kasus ini adalah murni kecelakaan. Oke teman-teman, di sini kita sepertinya harus banyak mengelus dada karena kita harus sabar ya. Akhirnya endingnya itu seperti ini gitu teman-teman. Dan di sini apa mau dikata ya teman-teman, karena kepolisian sudah merangkumnya, sudah menjelaskan secara detail kemarin kenapa bisa menyebabkan kasus ini adalah murni kecelakaan. Nah, di sini pada acara jumpa pers kemarin yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi, ini dihadiri oleh ribuan awak media, wartawan, dan juga para pengacara, dan yang pastinya dihadiri juga oleh ibunya Teng Mo. Ibu Teng Mo juga pasti dengan kakaknya, semuanya ya teman-teman pada datang, dan juga pastinya semua para saksi yang sekarang sudah menjadi tersangka atas kematian Teng Monida ini, tapi bukan tersangka pembunuhan, melainkan para saksi yang ada di speedboat itu semuanya dikenakan pasal kelalaian. Dan di sini penampilan Sen dan Gatik ketika datang menghadiri acara kemarin ya yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi. Nah, di sini mereka seperti janjian dari penampilannya, yaitu Gatik dan Sen memakai daleman atau kemeja berwarna putih dan di luarnya itu memakai blazer hitam. Dari sini terlihat wajah mereka ini lebih fresh, lebih berseri-seri, dan sepertinya ada ekspresi lega. Mereka berfoto di dalam mobilnya si Sen. Nah, ini mereka berfoto sambil tersenyum, dan si Sen ini mengupload foto bersama si Gatik di Instagramnya si Sen. Dan kemudian ketika si Sen ini mengupload di Instagram foto tersebut, dan si Sen ini menulis caption di fotonya itu seperti ini teman-teman: saling menyemangati apapun yang orang bicarakan tentang kita. Pada akhirnya kebenaran akan membela kita. Jangan ragu untuk berkomentar sesuka hati Anda. Caption ini tuh seolah-olah mereka ini adalah benar. Jadi kebenaran itu berpihak kepada si Sen dan Gatik. Dan kemudian di sini si Sen bilang bahwa berkomentarlah sesuka hati Anda. Jadi benar-benar gak dibatasi banget orang mau berkomentar apa. Dan di sini banyak banget komentar, dibanjiri komentar ya. Baik itu, banyakan sih komentar yang aku baca komentar negatif gitu kan, semua ini karena duit, semua ini karena kekuasaan yang berbicara ya, segala macam lah ya komentar mengenai foto tersebut dan caption itu. Karena sebenarnya masyarakat Thailand ini benar-benar nggak terima dengan hasil keputusan dari tim penyidik Nontaburi, karena dari sekian banyaknya ratusan CCTV yang janggal, yang semuanya menunjukkan kejanggalan dan tidak normal, akan tapi tetap aja menurut kepolisian tim Nontaburi, dia juga sudah membuktikan secara ilmiah versi dari tim penyidik bahwa kasus Teng Monida ini benar-benar murni kecelakaan. Karena tim penyidik juga membahas mengenai bukti-buktinya, walaupun tidak semua dibahas ya satu persatu secara detail. Karena yang dibahas itu adalah yang menurut tim kepolisian Nontaburi ini adalah krusial, ini benar-benar intinya gitu, yang memberikan bukti bahwa kasus ini murni kecelakaan. Maka dari itu pertemuan kemarin tim penyidik kepolisian Nontaburi ini menjelaskan poin-poin yang penting saja menurut mereka. Nah, itulah yang aku sebut kemarin ya, di video udah aku jelaskan poin-poinnya itu. Dan kemudian masalah mengenai CCTV yang berkumpulnya Gatik, Sen, dan Por di tempat lain seperti di pom bensin itu kan terlihat kalau mereka itu janjian juga dengan nelayan Lungnit. Nah, tapi di sini polisi membantah kalau Lungnit itu sebenarnya tidak ada di situ. Jadi itu hanya mereka saja yang berkumpul, Por, Robert, dan juga Sen. Nah, tapi kan tidak dibahas oleh mereka ya di jam-jam segini apakah Lungnitnya nanti datang belakangan atau gimana gitu. Tapi nggak dibahas secara detail teman-teman. Dan kemudian mengenai luka-luka yang 30 cm di paha kanannya Teng Mo itu murni karena kena baling-baling. Nah, di sini juga kepolisian sudah mencontohkan bagaimana cara kena baling-balingnya. Walaupun di sini ya masyarakat Thailand tuh bener-bener nggak terima banget karena ini kan baling-balingnya muternya kencang, seharusnya lukanya juga tidak beraturan, namanya baling-balingnya muter kan. Nah, tetapi di sini tim penyidik menyontohkannya dalam keadaan lambat. Kalau lambat itu lukanya jadi rapi. Ya kan nggak mungkin dong ya, karena kecepatan laju pada saat itu kan di 8 knots yang dimana itu 15 sampai 20 km per jam. Nah, otomatis kalau kena baling-baling itu lukanya akan berantakan gitu. Tapi ini malah lukanya garis lurus. Tapi ya
ya gimana lagi ya teman-teman, itu yang ditunjukkan oleh tim penyidik kepolisian Nontaburi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu juga sih akhirnya endingnya kita bisa menilai lah semuanya ya, tanpa aku membicarakan harus bagaimana gitu ya. Ya karena mau gimana lagi teman-teman, ini semua sudah dirangkum sampai sudah mencapai 2000 lembar ya dokumen-dokumen mengenai kasus kematian Teng Monida ini. Dan kemudian dokumen-dokumen ini nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan yaitu pada hari ini. Jadi dokumen sebanyak 2000 lembar dan juga semua barang-barang bukti akan diperiksa dan dicek kembali oleh kejaksaan. Nah, di sini kan banyak yang bilang juga kalau kejaksaan nggak setuju nanti bisa dibalikan lagi dokumennya dan kepolisian harus mencari tahu lagi, membuktikan lagi bahwa semua ini alasannya nggak nyambung dan segala macam. Dan menurut aku di sini sih harapannya udah tipis ya teman-teman. Tim penyidik juga sudah membuktikan secara ilmiah yang sedemikian rupa. Jadi kemungkinan kecil sih kalau sampai dokumen ini dibalikin lagi ke polisian dan nantinya mereka diperiksa lagi segala macam. Kayaknya cuma 1% teman-teman ya. Karena di sini banyak yang berharap kan kalau semoga aja tim kejaksaan nggak menerima dokumennya gini-gini. Ya intinya sih kayak mereka itu satu kesatuan gitu loh. Jadi kalau udah polisinya udah sekian detail, karena kan udah 2 bulan ya gitu polisi tim penyidik ini bekerja untuk itu gitu, untuk membuktikan. Tapi menurut kepolisian ini tidak terbukti juga bahwa ada indikasi pembunuhan. Jadi kasus ini disimpulkan dengan murni kecelakaan. Dan di sini juga kepolisian bilang bahwa di detik-detik terakhir ketika Teng Mo jatuh itu memang benar ada seorang yang diduga itu adalah Sen yang duduk di belakang speedboat ya untuk menemani Teng Monida buang air kecil. Akan tapi di situ tidak kelihatan Teng Monida ini buang air kecil dan tidak kelihatan juga ketika Teng Monida jatuh. Kenapa? Di sini kan aneh ya, karena yang kelihatan di belakang itu hanya si Sen saja dan itu pun CCTV-nya kurang jelas teman-teman. Akan tapi disitulah polisi menyimpulkan bahwa benar buktinya itu selaras dengan penjelasan dari si Sen bahwa si Sen ini menemani Teng Monida buang air kecil di belakang speedboat. Oke, sebenarnya masih banyak sih yang belum kepolisian jelasin secara detail, tapi itulah yang dijelaskan menurut tim kepolisian, tim penyidik. Ini adalah poin-poinnya yang dapat disimpulkan bahwa ini adalah murni kecelakaan. Dan mengenai luka-luka yang ada di kakinya Teng Mo, itu totalnya ada 24 luka ya di kakinya sendiri. Nah, itu termasuk luka besar yang 30 cm itu. Dan sisanya itu adalah luka-luka goresan. Nah, ini luka goresan ini kata tim penyidik kepolisian adalah luka-luka yang diakibatkan oleh baling-baling yang kena ujung-ujungnya dikit-dikit gitu, sehingga menimbulkan goresan-goresan seperti itu. Dan di sini kepolisian juga tidak membahas mengenai bolong sampai yang sebesar ibu jari, itu nggak dijelasin teman-teman gimana-gimananya. Tapi di sini kepolisian menyimpulkan bahwa Teng Monida ini terluka karena lukanya lebar, walaupun ini lukanya bukan menyebabkan kematian, tetapi menyebabkan Teng Monida ini banyak mengeluarkan darah dan juga akhirnya lemas, sehingga tidak berdaya untuk berenang. Dan akhirnya setelah lemas, Teng Monida ini mengalami sesak nafas ya karena menahan sakit tersebut. Akhirnya setelah lemas, Teng Monida mulai tenggelam dan menghirup air serta pasir yang ada di Sungai Chao Phraya, sehingga masuk ke dalam paru-parunya. Itulah yang menyebabkan Teng Monida meninggal dunia. Nah, tapi kan di sini kita sebagai rakyat biasa yang kita juga bisa berpikiran secara logika, itu kan hanya sungai, bukan sungai yang berarus besar, yang bergelombang seperti di lautan. Ini air yang sungainya itu tenang teman-teman. Tapi kita nggak tahu ya arus di bawah sungai itu deras atau gimana, karena aku juga nggak ngerti. Tapi yang aku tahu Sungai Chao Phraya itu benar-benar tenang. Kalau orang jatuh itu kalau dalam keadaan sehat pasti akan segera minta tolong, akan berteriak gitu. Nggak mungkin Teng Mo ini jatuh tiba-tiba langsung tenggelam terus temannya nggak nyari, nggak nolong. Padahal yang jelas-jelas ada 12 pelampung di dalam speedboat itu. Kenapa mereka nggak langsung terjun? Dan kalau nggak nolongin pun kan Teng Monida ini katanya bisa berenang, ya kan, jago berenang. Nah, kemudian foto-foto Teng Monida yang mengenai Teng Monida berenang itu semuanya dihapus oleh Gatik di Instagramnya Teng Mo ya. Nah, ini kan aneh ya, benar-benar Gatik ini berarti kan menghilangkan barang bukti dan ya hanya dikenakan pasal itu saja gitu, menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, sumpah palsu. Hanya itu saja yang dikenakan pasal oleh si Gatik ini. Padahal kita yang sebagai orang awam aja bisa berpikir logika kalau nggak nyambung banget kan. Kalau Teng Monida ini jatuh begitu saja kan bisa langsung teriak minta tolong gitu. Tapi di sini nggak ada cerita seperti itu. Bahkan dibiarin aja temannya meninggal tenggelam. Mereka malah janjian di tempat lain untuk membicarakan ini semua.
Dan kebesokan paginya itu Gatik bersama lawyernya datang ke kantor kepolisian melaporkan bahwa Teng Monida hilang dan tenggelam di Sungai Chao Phraya. Jadi kayak udah dipersiapin banget semuanya, bener-bener gak nyambung. Dan kemudian tim penyidik juga bilang di tanggal 26 kemarin dalam penjelasannya bahwa mereka semua dalam keadaan mabuk. Nah, di waktu pengecekan awal ya oleh tim penyidik, itu tidak ditemukan bekas alkohol di dalam tubuh para saksi yang ada di speedboat itu. Nah, tapi di sini ternyata diperiksanya telat, teman-teman. Di sini setelah 3 hari baru dicek, ya iyalah udah semua zat-zat yang alkohol itu udah hilang gitu dari tubuh, makanya itu nggak kedetek lagi. Jadi kayak kepolisian tuh udah telat banget untuk mengecek segalanya gitu, ngecek urin mereka, DNA segala macam gitu. Jadi seperti alkohol aja tuh udah nggak kedetek, udah nggak ada gitu. Dan ternyata waktu penjelasannya kemarin di tanggal 26, tim penyidik bilang bahwa mereka semua dalam keadaan mabuk. Dan ini hanya murni mabuk ya, bukan pengaruh obat-obatan. Itu yang kepolisian bilang. Dan mengenai hasil keputusan dari tim penyidik kemarin, ada beberapa komentar dari teman-teman akrab atau teman-teman dekatnya dan juga artis-artis di Thailand. Nah, ini salah satunya Mo Aminah ya teman-teman, ini adalah sahabatnya Teng Mo. Nah, Aminah ini salah satu orang yang berbicara ke publik. Dia bilang dia sangat kecewa dengan keputusan tim penyidik, dan juga dia mengatakan pada wawancaranya biar saja mereka semua akan mendapatkan karmanya. Itu dia bilangnya sambil menangis ya, Mo Aminah ini, karena dia sangat sedih sekali akhirnya sahabatnya yaitu Teng Monida ini tidak mendapat keadilan. Karena sudah 2 bulan ya teman-teman, 2 bulan lebih. Hingga sampai saat ini jenazah atau jasad dari Teng Monida ini masih belum dikremasi. Sebenarnya kasihan banget sih sama hidupnya Teng Mo, jenazahnya sampai meninggal pun masih belum mendapatkan ketenangan ya, karena tidak mendapat keadilan di dunia, dan jasadnya pun masih belum dikremasi dengan layak gitu. Dan di sini juga Aminah beserta yang lainnya, sahabat-sahabatnya ini kan ingin membuatkan film dokumenter untuk persembahan untuk Teng Monida di acara 1 tahunnya nanti. Jadi film ini akan ditayangkan pas di acara 1 tahunnya meninggalnya Teng Monida. Di sini sebelum membuat film dokumenter itu yang dimainkan salah satunya oleh Aminah ini, nah semuanya itu meminta izin kepada ibundanya Teng Mo yaitu Ibu Panida. Di sini diberikan izin nggak untuk membuatkan film mengenai cerita hidup dari Teng Monida. Jadi kisah Teng Monida itu dari awal kecil sampai akhirnya meninggal akan difilmkan. Nah, di sini mereka semua kru-krunya ini meminta izin ya, serta pemain filmnya ini meminta izin kepada orang tuanya Teng Mo yaitu Ibu Panida. Dan ternyata Ibu Panida tidak mengizinkan film tersebut. Nah, di sini banyak pernyataan dari Ibu Panida ini tidak setuju untuk dibuatkan film dokumenter tersebut, menuai hujatan juga dari netizen dan masyarakat Thailand. Di sini masyarakat Thailand bilang, iyalah pantas aja nggak setuju, orang ibunya aja mata duitan, ibunya aja hanya mementingkan uang, nggak mengurusin Teng Mo dari kecil. Jadi ya nggak ada peranan juga untuk ibunya Teng Mo gitu kan. Jadi untuk apa gitu. Makanya itu Ibu Panida ini tidak setuju kalau dibuat film dokumenter mengenai kehidupan dari sosok Teng Monida. Karena nanti ibunya juga pasti akan jelek gitu namanya ya kan, karena peran ibunya ini kan nggak ada dari kecil, nggak membesarkan Teng Mo juga, terus nggak ada peranannya gitu loh. Jadi makanya itu dia nggak kasih izin. Tapi kalau ibunya ini baik, mengurusi Teng Mo dari kecil, pasti dengan senang hati dong ya mengizinkan untuk membuatkan film dokumenter mengenai kehidupan dari sosok seorang Teng Monida. Oke teman-teman, itu saja berita yang aku bisa update pada video kali ini mengenai Teng Monida. Dan untuk kesannya kita sudah tahu kan ya kalau kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan dan mereka akhirnya diberikan keputusan dan ketok palu, dan mereka sudah resmi menjadi tersangka, yaitu tersangka kelalaian. Dan mulai besok dan seterusnya aku akan terus mengupload mengenai kehidupan keseharian aku bersama suamiku di Thailand. Aku harap teman-teman juga tertarik untuk menonton vlog kami, bukan hanya karena mengenai Teng Monida saja, karena vlog-vlog yang kami sajikan ini juga nggak kalah serunya, yang pastinya bisa menghibur teman-teman juga semuanya. Jadi aku harap teman-teman semua tetap keep in touch dengan aku dengan cara menonton video-video aku ya, vlog-vlog daily keseharian aku di Thailand bersama suami. Dan untuk mendiang Teng Monida, mari kita doakan saja bersama-sama teman-teman, semoga Teng Monida ini, meskipun beliau Teng Monida ini tidak mendapatkan keadilan di dunia, mari kita doakan Teng Monida tenang di alam sana, diberikan tempat yang layak,
kelak di surganya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan bisa kembali berkumpul di surganya bersama ayahanda tercintanya Tengmo. Amin amin ya robbal alamin. Dan siapapun mereka yang walaupun sekarang mereka menjadi tersangka atas kelalaian, tapi kalau mereka menyimpan kebohongan, mari kita doakan mereka juga terkena karmanya ya. Karena hukum karma itu sudah menjadi hukum alam ya. Apa yang mereka tanam itu yang mereka akan tuai gitu. Jadi apa yang mereka perbuat, mereka akan mendapatkan balasannya. Walaupun balasannya bukan secara hukum, tapi di kehidupannya. Yang namanya kehidupan kan kita nggak tahu ya, itu kehidupan itu kan seperti roda ya, berputar gitu. Kalau kita berbohong, tidak berbuat kebaikan, semua perbuatan itu akan berbalas ke kita juga gitu. Ya pastinya akan memberikan efek gitu. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan timbal balik yang baik. Begitu juga kalau kita berbuat jahat, tentunya tidak akan baik juga yang kita dapat di kemudian harinya. Dan untuk kedepannya, kalau ada kabar-kabar terbaru mengenai Tengmonida dan segala macamnya, pastinya aku akan update. Tapi mungkin tidak seintens kemarin-kemarin ya, menjelang keputusan dan kesimpulan. Kalau sekarang ini kan kasusnya memang sudah selesai ya teman-teman. Jadi kalau ada sesekali ada update yang perlu aku upload, pastinya aku akan upload. Sambil aku juga fokus mengupload video-video keseharian aku bersama suamiku di Thailand. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe video aku ini, di like, komen, dan juga di share biar aku makin semangat bikin video-video seru lainnya. Sampai ketemu di next video dan aku pamit undur diri dulu. Bye bye teman-temanku semuanya.